Makan dahulu. Perdoa dapati mulai. Berdoa selesai. Siapa yang sudah masuk hari ini? Tristan kenapa tidak masuk? Nadira? Nah baiklah, sebelum mulai pelajaran hari ini, Miss akan memberitahu pelajaran kita. Nah, jadi gambar apa di depan? Ada yang tahu? Semua ini disebut apa? Siapa yang bisa jawab? Tunjuk tangan. Ya, Tianu, apa Tianu? Ada kubus, ada persegi, ada balok, ada apa? Prisma, ada Dimas, Ya. Kan semuanya disebut dengan bangun ruang. oke, terima kasih. Tianu. Baiklah, sebelum memulai materinya, nah, jadi Miss akan memberikan motivasi untuk hari ini. Coba Satya dibaca motivasinya. Proses belajar bukan hanya tentang duduk diam dan mengerjakan soal. Jadilah aktif dalam diskusi dan pembelajaran, maka ilmu akan mendatangimu dengan cepat. Nah, sekarang Miss akan memberikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kalian hari ini adalah kalian sebagai peserta didik itu mampu mendemonstrasikan cara mencari luas permukaan, bangun ruang, sisi, datar. Itu ada kubus, balok, prisma, dan dimas. Lalu selanjutnya kalian juga dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan luas permukaan, bangun ruang, sisi datar. Nah, sekarang Miss akan memberikan kalian soal tes awal yang akan menentukan kemampuan awal kalian sebelum kita ke materi utamanya. Nah, ini ada soal, silakan kalian kerjakan. Jika tidak tahu silakan ditontonkan. Miss kasih waktu 5 menit. Jadi, apa itu luas permukaan bangun ruang dan bagaimana cara mencarinya? Jadi, luas permukaan bangun ruang itu adalah jumlah luas dari semua permukaan atau sisi yang menyelimuti bangun ruang tersebut. Contohnya, misalkan Miss punya ini ya. Miss punya kotak pensil, dia berbentuk balok. Nah, luas permukaan yang dimaksud adalah luas dari semua sisi atau permukaan balok. Luas atas, depan, belakang, kiri, kanan, dan bawah. Nah, di pelajaran hari ini kita akan mempelajari luas permukaan, kubus, dan balok. Sebelum memulai luas permukaan, kubus, dan balok, Miss ingin tanya, untuk permukaan, kubus, dan balok, apa perbedaan dari permukaan, kubus, dan balok? Ada yang bisa jawab? Jadi perbedaan dari permukaan kubus dan balok, kalau kubus itu setiap sisinya memiliki luas yang sama, sedangkan balok memiliki sisi yang berbeda. Oke. Seperti kata Hasan tadi, kalau dia kubus itu semua sisinya sama. Karena untuk kubus permukaannya berbentuk persegi. Sedangkan untuk balok dia tidak memiliki sisi yang sama karena dia berbentuk persegi panjang. Oke? Nah, minggu kemarin kan kita sudah belajar tentang kolom, bangun ruang, kubus, dan balok. Hari ini kita akan belajar luas permukaannya. Ada yang tahu apakah perbedaan di antara volume, bangun ruang, kubus, dan balok dengan luas permukaan? Ya, oke. Ini salah satu kesempatannya. Di sini saya menjelaskan perbedaan dari volume dan permukaan luas permukaan dari kubus dan balok. Volume menghitung
tentang bagian dalam. Lalu luas permukaan menghitung tentang bagian luar dari permukaan kubus dan balok. Terima kasih Zakia atas jawabannya, benar ya. Jadi kalau volume itu menghitung bagian dalam suatu bangun ruang, sedangkan kalau luas permukaan itu menghitung bagian permukaan atau luar bangun ruang. Nah, dari hasil tes ini ada beberapa yang sudah tahu dan ada beberapa yang belum tahu ya. Jadi dari hasil tes ini maka Miss bagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Kelompok yang pertama itu Hafiz, Akbar, Raiza, Cika, Naila, dan Balkis. Kelompok kedua Hasan, Gaisan, Cesa, Asyifa, Zakia, Adinda, dan Queen. Kalian sudah duduk di kelompoknya masing-masing. Sekarang akan Miss bagikan LKPD. Silakan dikerjakan secara berdiskusi kelompok ya. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 dan 6. Tulis dulu nama anggota kelompoknya. Nah, Miss kan sudah bagikan kalian LKPD. Sebelum kalian mengerjakan LKPD, silakan kalian buat dulu dan tentukan peran anggota kelompok kalian. Peran itu bisa jadi ketua, bisa jadi notulen, bisa jadi nanti yang menjadi moderator atau yang presentasi. Oke? Tentukan. Baiklah, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan LKPD yang telah diberikan oleh Disdia. Pertama-tama akan dibacakan oleh Pertama,
Perhatikan gambar di samping. Nama bangunan adalah persegi, panjang sisi adalah sisi, luasnya adalah sisi kali sisi. Selanjutnya berbentuk bangunan, apakah sisi kubus tersebut persegi? Berapa banyak sisi kubus adalah 6 sisi. Dan selanjutnya apakah ukuran sisi tersebut sama? Ini gambarnya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan saya. Bagaimana cara menghitung luas keseluruhan sisi dari kubus tersebut? Di sini ada L1. L1 itu S kali S, lalu dilanjutkan dengan L2, S kali S, lalu dilanjutkan dengan L3. Semuanya sama sampai dengan L6. Lalu lanjut di sini L1 ditambah L2 sampai seterusnya sampai L6. Lalu dibikin sama dengan 6 kali L1. Lalu 6 kali S kali S. Lalu hasilnya 6 kali S pangkat 2. Hasil akhirnya 6 S pangkat 2. Kesimpulannya, berdasarkan langkah-langkah yang kalian kerjakan di atas, maka kalian dapat mengetahui rumus untuk menghitung luas permukaan kubus. Jika diketahui panjang luas kubus adalah S, maka luas permukaan kubus adalah 6S kali S pangkat 2, yang hasilnya 6S pangkat 2. Kami akhiri presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini kami perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami dari tugas dari Miss Tia. Sebelumnya saya Zakia sebagai moderator. Saya Muhammad Jidan Ramadan sebagai ketua. Saya Alta Rizky sebagai ketua kelompok. Ada beberapa bidang yang di sini kita akan berbicara tentang balok. Tentang balok akan dijelaskan oleh Gaisan dan Hasan. Ada beberapa bidang yang menggunakan ukuran dan bentuk sama, dan sebutkan bidang-bidangnya yang paling kontigen. Jawabnya adalah atas dan bawah, kiri dan kanan, depan dan belakang. Soal nomor 2, tentukan masing-masing bidang tersebut. Terus bidang 1, bidang atas, P kali L. Terus bidang 2, bidang bawah, P kali L. Terus bidang 3, bidang depan, P kali T. Terus bidang 4, bidang belakang, P kali T. Terus bidang 5, bidang kanan, L kali T. Terus bidang 6, bidang kiri, L kali T. Penjelasan. Bapak Hasan, dipersilakan. Maka dapat digabungkan menjadi luas bidang 1, luas bidang atas dan bawah sama dengan 2 dikali P dikali L atau 2 PL. Luas bidang 2, luas bidang depan dan belakang. Jadi sama dengan 2 dikali P dikali T atau 2 PT. Luas bidang 3, luas bidang kanan dan bidang kiri, 2 kali L kali T atau 2 kali LT. Jadi kesimpulannya, luas permukaan balok sama dengan luas bidang 1 ditambah luas bidang 2 ditambah luas bidang 3, atau bisa dibentuk menjadi 2 PL ditambah 2 PT ditambah 2 LT. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Kami dari kelompok 2 izin mengakhiri. Oh, sebelum itu kami di sini membuka sesi tanya jawab. Di mana?
di kelompok 2, maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kelompok 2 itu sudah mendapatkan atau menemukan cara mencari luas permukaan balok. Itu adalah 2 dikali P kali T, PL ditambah 2 PT ditambah 2 LT. Masing-masing ada angka 2. Semuanya ada angka 2, maka 2-nya kita keluarkan. Sehingga tersisalah PL ditambah PT ditambah LT. Yang dimana P itu adalah panjang, lalu L itu adalah lebar, dan T adalah tinggi. Nah, jadi untuk mencari luas permukaan balok itu adalah 2 dikali P kali L ditambah P kali T ditambah L kali T. Oke? Tolong pencet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan kepada kalian hasil dari permasalahan dan juga refleksi yang sudah diberikan oleh Miss Dea. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Hafiz sebagai moderator. Saya Akbar sebagai anggota. Saya Rika sebagai ketua. Baik, di sini kami akan mulai dari permasalahannya terlebih dahulu. Jadi Akbar akan membacakan soalnya dan juga jawabannya. Saya akan menuliskannya di papan tulis dan menjelaskannya step by step. Jadi pada soalnya, bila memiliki kardus yang berukuran 14 kali 7 dan kali 20 cm. Bila menggunakan kardus tersebut sebagai tempat barang-barangnya, berapakah luas permukaan kardus tersebut? Nah, jadi sebelum kita menjawabnya, kita akan mencari dulu panjang, lebar, dan juga tingginya. Baik, jadi sebelum itu kita akan mencari dulu panjang, lebar, dan juga tingginya. Jadi seperti yang soal yang sudah dibacakan Akbar tadi, ukuran kardusnya adalah 14 kali 7 kali 20. Ya, karena rumus karena di sini tidak dijelaskan mana panjang, mana lebar, dan juga mana tingginya, tidak masalah, kita tinggal taruh aja angkanya, hasilnya juga sama. Lanjut ke penyesalan yang keduanya, saya rumusnya adalah 2 kali P kali N, P kali T, ditambah P kali L, ditambah T kali L.
dan akhirnya kelompok 306. Nah, inilah penyelesaian dari permasalahan yang ada di KPD tadi. Selanjutnya kami akan masuk ke refleksi yang akan dibacakan oleh Raiza. Refleksi belajar luas ini, kami mengetahui tentang rumus luas kubus dan luas balok, serta mengetahui cara menghitungnya. Dan juga kami mengetahui bahwa cara membuat rumus balok adalah dengan melihat dari seluruh perspektif balok. Baik, itulah presentasi kami. Sekian sampai di sini saja. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Hafiz dan teman-teman. Tepuk tangan dulu. Nah, kalau kelompoknya Hasan tadi, mereka kan baru menemukan rumusnya saja ya. Sekarang dilanjutkan oleh kelompoknya Hafiz. Mereka langsung menerapkan rumusnya. Jadi untuk menghitung luas permukaan balok itu langsung dimasukkan saja panjang, tinggi, dan lebarnya, lalu dihitung. Tapi ditambah dulu, baru nanti dikali 2. Lalu ada yang masih ingat yang tadi dipresentasikan oleh kelompok Jazia? Apa luas permukaan kubus? 6 dikali sisi pangkat 2. Oke, jadi kalau untuk mencari kubus itu adalah 6 dikali S pangkat 2. Sedangkan kalau untuk mencari balok itu adalah P kali L, P kali T, dan L kali T ditambah lalu dikali 2. Nah, di akhir kegiatan ini kita kan sudah belajar mengerjakan LKPD, sudah presentasi, lalu sudah Miss lakukan refleksi lagi. Nah, sekarang Miss akan bertanya, kita refleksi sama-sama tentang pembelajaran hari ini. Yang pertama, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Ada yang mau mewakili? Oke, silakan Najwa. Perasaan saya. Saya merasa senang karena saya dapat berdiskusi dengan teman saya. Terima kasih Najwa. Apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Oke Ridho, silakan. Dibanding dua ruang kubus ini, saya lebih suka ruang kubus berbentuk kubus. Ruang bangun berbentuk kubus karena ruang bangun berbentuk kubus ini sangat mudah dipahami. Oke. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir. Apa yang belum kalian pahami dari pembelajaran hari ini? Oke, silakan. Saya belum tahu cara menghitung luas permukaan Luas permukaan apa? balok. Oke. Baiklah, tadi Miss sudah dapat jawaban dari Najwa, dari Ridho, dan juga dari Gaisan. Kalau Najwa bilangnya dia senangnya karena belajarnya berkelompok, sedangkan kalau Ridho dia lebih menyukai materi tentang kubus. Dan Gaisan itu tidak paham materi tentang balok. Baiklah. Nah, di pertemuan selanjutnya silakan kalian cari-cari lagi. Kita akan belajar mengenai bangun ruang prisma segitiga. Baik dari forum, unsur-unsur, dan juga luas permukaan. Jadi silakan kalian cari-cari, kita akan belajar tentang prisma segitiga. Baiklah anak-anak, tolong kumpulkan lagi LKPD-nya.
Main Kiki ya. Nah, sebelum pelajaran diakhiri, ayo kita berdoa dulu agar pelajaran yang sudah dipelajari hari ini itu masuk ke otak kalian. Ayo silakan ketua kelas berdoa dulu. Baiklah teman-teman, setelah pelajaran ini lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Amin.